Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bob Ari. Di video kali ini saya ingin menceritakan suatu film Chinese yang membuat kalian merinding seluruh tubuh, yang berjudul The Icing Phantom yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya kalian like and subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya di pojok kanan atas supaya saya semangat terus buat kontennya. Oke lah, mari kita lanjut saja ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan makam Cina dan para bapak-bapak, kita sebut saja pemburu hantu. Mereka memasuki hutan dan tiba-tiba hutan itu menjadi rumah mewah dan tempat peristirahatan para pemburu hantu. Para pemburu hantu itu pun dan kawan-kawannya masuk ke dalam. Mereka terkejut betapa banyaknya wanita cantik di dalam. Sambil menari-nari tanpa sadar, mereka langsung menikmati semuanya. Tiba-tiba salah satu teman wanita itu ada yang jatuh. Kita sebut saja namanya Putri. Pemburu hantu itu pun langsung mendatangi Putri dan langsung pegang paha Putri. Tiba-tiba pemburu hantu itu sadar akan manusia yang di rumah itu adalah hantu. Para pemburu hantu itu pun langsung berkumpul dan melihat semua wanita cantik yang menari itu menjadi hantu. Seketika rumah yang mewah tadi berubah menjadi angker. Satu persatu teman pemburu hantu itu pun ditarik ke dalam dan dikeluarkan tinggal sisa tengkorak. Ternyata hantu itu menghisap jiwa manusia. Tiba-tiba nenek sihir keluar dari dalam dan langsung menghabisi seluruh pemburu hantu itu sampai tidak ada yang tersisa. Scene berpindah ke anak muda, kita sebut saja dia Ari. Hari ini sedang menuju ke ibu kota untuk mengikuti ujian kerajaan. Sepanjang perjalanannya banyak musibah yang menghampirinya. Tiba-tiba dia berdoa semoga jalannya baik-baik saja. Dan dia melihat ke atas ada lukisan indah dan dia pun mengambilnya. Tanpa dia sadari itu lukisan dari si Putri. Tiba-tiba kita diperlihatkan ada bapak-bapak sedang berlaga ilmu. Kedua bapak-bapak ini adalah pemburu hantu. Kita sebut saja bapak ini Bapak Ucok dan yang itu Pak Jamal. Mereka pun adu ilmu sampai salah satu dari mereka pergi. Tanpa disadari, Putri melihat dan bilang dasar manusia bodoh. Di sini lain kita diperlihatkan ada bapak-bapak bunuh istrinya. Putri pun mengawasi bapak itu. Tiba-tiba bapak itu dimasukkan ke dalam lukisan. Dan bapak itu melihat wanita sedang mandi. Tanpa disadari ternyata itu hantu. Tiba-tiba di belakang ada si Putri dan dia langsung sedot jiwa bapak itu dan meninggalkan tengkoraknya. Tiba-tiba si Ari datang ke kediaman si Putri. Si Ari terkejut ternyata yang di dalam itu adalah si Putri. Ari minta izin untuk bermalam di rumah itu. Putri pun izini Ari masuk dan sekilas Ari lihat tengkorak manusia. Putri pun menghalanginya dan tiba-tiba celana Putri ketarik si Ari dan terbukalah paha si Putri. Putri yang sudah terbiasa menggoda pria, dia pun langsung sange dan langsung memeluk Ari. Tanpa Putri sadari, Ari pun ketakutan, bukan seperti layaknya laki-laki. Ari pun lari terbirit-birit ketakutan, dan di tengah hutan dia bertemu Pak Jamal. Pak Jamal berkata, ada hantu di hutan ini. Tiba-tiba nenek sihir datang, dan Jamal pun bertarung melawan nenek sihir. Dengan susah payah, Jamal melawan nenek sihir. Akhirnya Jamal pun terikat akar nenek sihir. Tiba-tiba si Ucok datang, dan langsung adu skill melawan nenek sihir. Tiba-tiba terdengar suara panggilan Raja Iblis, nenek sihir pun pergi. Kedatangan Raja Iblis ternyata sedang mencari pengantin. Dan ternyata nenek sihir tahu bahwasannya si Putri sedang berdekatan dengan Ari. Nenek sihir pun membujuk Putri supaya dia menghisap jiwa Ari. Putri dikasih satu kesempatan lagi. Kita diperlihatkan Putri sedang mandi dengan seorang kakak angkatannya. Dia pun bercerita ke kakak angkatnya bahwasannya dia mencintai seseorang di salah satu rumah. Scene langsung menunjukkan si Ari yang dimana dia menemukan rumah kosong dan ternyata di rumah itu sudah ada Pak Ucok si pemburu hantu yang menempatinya. Ari pun dikasih kamar tidur dan buku pengusir setan. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu dan Putri pun langsung masuk. Putri pun cerita ke Ari bahwasannya keluarganya dibantai hantu. Ari pun sedikit khawatir dan Putri pun langsung memeluk Ari. Ternyata si Ari mulai tumbuh perasaan. Tiba-tiba si Putri sange lagi dan langsung membuka bajunya. Putri pun langsung mendorong Ari.
Ternyata masih sama, Ari pun masih ketakutan. Tiba-tiba ada suara aneh dan Ari pun langsung buka buku pengusir hantu. Tanpa disadari, buku itu mengarah ke Putri dan Ari pun langsung sadar kalau Putri hantu. Ari langsung mengarahkan buku ke Putri. Tanpa sadar, Ari kasihan ke Putri dan langsung suruh Putri pergi. Kita diperlihatkan lagi Putri sedang mandi. Dia cerita ke kakaknya, bagaimana kalau cowok yang dia cintai dibunuh hantu. Kakaknya bilang pasti ada jalan untuk kita hidup bersatu. Singkat cerita, kita diperlihatkan nenek sihir di goa sedang membangkitkan si kembar. Tanpa disadari, Ucok ternyata si kembar sudah di rumah Ucok. Ucok pun adu mekanik dengan si kembar. Dengan gigi, si kembar menyerang Ucok. Ucok pun kewalahan dikarenakan pedangnya sangkut di papan peti mati. Kita diperlihatkan lagi Ari dan Putri, dan si Putri sedang sedih. Ia mengajak Putri untuk lari dari sini, tapi si Putri bilang dia tidak bisa. Ari keluar dan langsung melihat Ucok bertarung. Ucok pun minta tolong suruh ambilkan pedangnya. Hampir saja si Ari kena peti mati. Tiba-tiba si Putri tarik si Ari. Singkat cerita, akhirnya si kembar dikalahkan. Ari dan Putri pun lari, tiba-tiba di depan sudah ada nenek sihir. Pertarungan pun tak terelakkan. Akhirnya si Ari membuka buku. Mantra dalam buku itu pun diarahkan ke akar nenek sihir. Si Ari pun terlempar. Tiba-tiba si Putri udah gak tahan, langsung mengkokop si Ari. Dan mereka pun berpikir dunia milik mereka berdua. Nenek sihir pun geram dan langsung menyerang Ari. Tiba-tiba Pak Ucok datang dan langsung menyerang nenek sihir. Nenek sihir yang kehabisan tenaga langsung mengkokop anggotanya. Dan kakak angkat Putri pun langsung pergi. Putri dan Ari pun langsung masuk ke lukisan. Duelah Pak Ucok dan nenek sihir. Dan pada akhirnya nenek sihir pun tewas juga. Putri dan Ari yang masuk ke lukisan tadi langsung membangunkan Ari. Putri pun langsung bilang ke Ari dia mencintainya. Sebaliknya juga Ari bilang begitu. Mereka berjanji akan bersama-sama terus. Tanpa disayangkan, ternyata Putri sudah dijadikan pengantin Raja Iblis. Si Putri pun langsung dipanggil oleh Raja Iblis untuk dijadikan pengantin. Ari yang melihat Putri di bawah pun langsung cari cara supaya dia membebaskan si Putri. Dia pun bertemu Pak Ucok. Ari yang udah putus asa ingin mengakhiri hidupnya supaya bisa bertemu Putri. Pak Ucok pun langsung menghentikannya. Ari pun minta tolong ke Pak Ucok supaya dia bisa membebaskan si Putri. Pak Ucok bilang dia tidak mampu melawan Raja Iblis. Ari pun mohon-mohon ke Pak Ucok. Akhirnya Pak Ucok pun mau membantunya dan mengirimkan pesan ke temannya. Ritual pun dimulai. Kita lihat di mana Ari sudah masuki dunia kegelapan, tempatnya Raja Iblis. Dia bertemu Bapak Perahu. Ternyata Bapak itu utusan Raja Iblis. Dia langsung mendorong si Ari ke kediaman Raja Iblis. Ari pun masuk ke dalam dan dia bertemu penjaga Raja Iblis. Dia menunjukkan si Putri ada di dalam. Setelah ke dalam, ternyata itu bukan Putri, melainkan para penjaga iblis. Tiba-tiba di belakang ada si Putri. Ari pun langsung membebaskan si Putri. Dan para penjaga itu pun mengejar Ari dan Putri. Tiba-tiba kakak angkat Putri pun datang. Langsung menolong mereka berdua dan mengorbankan nyawanya. Putri yang melihat itu teriak histeris. Dan Ari pun langsung membawa Putri keluar. Akhirnya mereka pun keluar. Tiba-tiba di luar terdengar suara Raja Iblis. Raja Iblis pun marah dan Raja Iblis pun keluar. Raja Iblis berubah menjadi raksasa batu. Pak Ucok pun langsung menghadapi Raja Iblis. Tapi kekuatan Raja Iblis begitu kuat sehingga Pak Ucok sendirian pun kewalahan. Tiba-tiba temannya datang. Ternyata surat yang dikirimkan tadi surat untuk Pak Jamal. Putri dan Ari berusaha kabur. Mereka dihadapkan oleh batu potong. Pak Ucok pun tidak bisa menghancurkan inti iblis. Dia minta si Ari untuk mengirimkan buku pengusir hantu. Begitu Ari mau melemparnya, Ari terkena batu dan dia pun terhempas. Putri yang terbakar kena buku itu pun langsung memaksakan diri melemparnya. Buku itu pun bertebangan. Pak Ucok pun akhirnya berhasil menghancurkan inti Raja Iblis, membuka pintu reinkarnasi. Disinilah scene yang paling menyedihkan. Berpikir bahwasannya Putri dan Ari bakalan hidup bersama, ternyata si Putri malah kesedot ke dalam. Ari pun langsung memegang Putri. Pak Ucok bilang lepaskan saja, kalau tidak dia tidak akan pernah terlahir kembali menjadi manusia. Di sini Putri langsung mengingat kenangan-kenangan bersama Ari.
Akhirnya tangan Ari pun terlepas dan Putri pun kesedot ke dalam lubang reinkarnasi. Ari yang kehilangan Putri pun menjerit histeris. Setelah itu kita diperlihatkan semuanya sudah damai dan Pak Ucok mengajak Ari untuk memburu hantu. Ari pun menolaknya dan Ari pamitan untuk pergi. Pak Ucok pun menjawab, "Semoga perjalananmu menyenangkan, nak." Di akhir film kita diperlihatkan Ari yang sudah berkumis sedang berjalan-jalan ke pasar. Tiba-tiba dia merasa ada sosok mirip Putri dan sosok perempuan itu berjalan di samping Ari dan Ari pun tersenyum. Film pun ditutup. Oke teman-teman, dari film ini kita belajar bahwasannya kekuatan kita sejati dapat melampaui hambatan terbesar, bahkan batas antara manusia dan hantu maupun hidup dan mati. Sampai sini saja video saya. Tunggu video saya selanjutnya.